sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kan nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara untuk apa? Untuk menghindari spekulasi yang berkembang saat ini. Kamarudin Simanjuntak minta Polri mencopot sementara Irjen Fadil dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Kamarudin menjelaskan alasannya. Alasannya nih, langkah tersebut perlu diambil, harus diambil, wajib diambil agar penanganan kasus penembakan Brigadir J bisa berjalan objektif, tidak terkesan subjektif. Bahkan nih, menurut pengacaranya, bahkan di Polda Metro Jaya kita lihat ada yang main teletabis peluk-pelukan. Tuh yang ngomong pengacara Brigadir J. Tapi kalau kita lihat, tentu Fadil sudah paham apa yang terjadi berdasarkan pengalamannya selama ini, kan kira-kira begitu. Tapi barangkali detailnya ya tidak tahu juga persisnya apa. Tapi kalau itu dikaitkan dengan suatu peristiwa besar, semua orang, jangankan yang sudah punya pengalaman, yang tidak punya pengalaman pun langsung bergetar. What happened? Kira-kira begitu, apa yang terjadi? Pengacara keluarga Brigadir J sebut petinggi Polri perintahkan orang untuk lucuti dekoder CCTV Liputan 6. Pengacara keluarga mendiang Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menyebut ada petinggi Polri yang memerintahkan seseorang untuk melucuti dekoder CCTV di sekitar lokasi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinas ex Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dia menyebut seorang yang disuruh melucuti dekoder CCTV tersebut berasal dari lingkungan di perumahan ex Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Komarudin tak menyebut gamblang orang tersebut, namun secara implisit dia orang yang menyuruh aktornya diduga adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Bareskrim Polri telah menaikkan kasus tewasnya Brigadir J dari penyelidikan menjadi penyidikan. Terbaru 11 keluarga Brigadir J di Jambi pun telah dimintai keterangan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Komarudin mengatakan, sudah ada tersangka dalam kasus ini. Dia memperkirakan kemungkinan akan ada tambahan tersangka selain Baradae. Laporan itu sudah diterima Bareskrim Polri Senin 18 Juli 2022. Laporan lain yang akan disampaikan adalah pencurian dan penggelapan ponsel milik Brigadir J, penyadapan secara ilegal. Kasus ini menurut Komarudin banyak kejanggalan karena jasad Brigadir J menunjukkan adanya dugaan penyiksaan. Komarudin menyebutkan selain Baradae akan ada pelaku lainnya. Dia pun mengaku sudah mengantongi nama para pelaku pembunuh Brigadir J, namun ia masih merahasiakan siapa rekan pelaku Baradae. Komarudin mengatakan memiliki bukti baru terkait pembunuhan Brigadir J, namun dia masih menolak mengungkapkannya karena alasan untuk kepentingan penyidikan. Brigadir Yosua baru terungkap keberadaan 2 ponsel milik Brigadir J, ternyata diamankan oleh. Baru terungkap fakta baru dari tewasnya Brigadir J. Brigadir J adalah ajudan Irjen Verdi Sambo. Brigadir J tewas dengan luka tembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. Polisi menyebut kalau Brigadir J tewas ditembak Barada yang tak lain ajudan lainnya dari Irjen Verdi Sambo. Kasus kematian Brigadir J ini pun semakin kesini semakin menemukan fakta baru. Salah satunya soal dugaan pembunuhan berencana dengan adanya ancaman. Di Polda Piansya Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menangis saat mendapat ancaman pembunuhan pada Juni 2022 atau 1 bulan sebelum dirinya ditembak hingga tewas oleh Baradae. Ancaman pembunuhan terakhir didapat oleh Brigadir J ketika ia mendampingi atasannya yakni Irjen Verdi Sambo ke Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Dikutip dari tribunwow.com, dari tribunnews.com, informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, Sabtu 23 Juli 2022. Tidak diungkapkan oleh Komarudin siapa sebenarnya sosok yang mengancam Brigadir J, hanya dijelaskan bahwa Brigadir J menangis ketika mendapat ancaman pembunuhan tersebut. Tangisan Brigadir J ini diketahui karena rasa takut yang bersangkutan mendapat ancaman pembunuhan. Komarudin menegaskan ada bukti rekaman elektronik terkait ancaman tersebut. Komarudin menyampaikan setelah menerima ancaman pembunuhan, Brigadir J sempat bercerita ke orang yang ia percayai. Orang yang dipercaya oleh Brigadir J ini diketahui bukanlah anggota keluarga. Brigadir J diketahui sempat pergi ke Magelang, Jawa Tengah bersama keluarga besar
Irjen Ferdy Sambo termasuk istri sang jenderal yakni PC. Kegiatan tersebut diketahui terjadi sebelum terjadinya insiden baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah singgah Kadif Propam Polri di Jakarta yang saat itu dijabat Irjen Ferdy Sambo. Dikutip tribunnews.com dari YouTube Kompas TV, kesaksian ini diungkapkan oleh Samuel Huta Barat selaku ayah dari Brigadir J. Samuel mengatakan saat itu Brigadir J turut mengantar anak dari Irjen Sambo ke sekolah. Berdasarkan keterangan Samuel, anaknya sudah 2,5 tahun menjadi ajudan Irjen Sambo. Samuel bercerita, kala itu dirinya sempat mengajak Brigadir J untuk berziarah ke kampung bersama keluarga, namun Brigadir J izin tidak bisa ikut sebab hendak pergi ke Magelang. Menurut keterangan Samuel, kedekatan antara Brigadir J dengan Irjen Sambo hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Terakhir dikabarkan, PC selaku istri dan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, mengalami trauma dan stres seusai menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigjen Nofriansah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J. Namun di tengah penyelidikan kasus yang masih berjalan, muncul rumor dan kabar negatif di publik yang semuanya menyudutkan PC. Dikutip tribunnews.com dari tribunnews.com, akibat banyaknya kabar negatif yang berhembus di masyarakat, kondisi psikis PC saat ini disebut masih belum stabil. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriani. Andi menegaskan bahwa saat ini status PC adalah orang yang melapor menjadi korban pelecehan seksual sehingga membutuhkan ruang untuk pulih. Andi meminta masyarakat lebih fokus terhadap kasus penembakan yang menjadi isu utama demi pemulihan kondisi psikis PC. Putri Chandrawati selaku istri dari Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Irjen Sambo, istri Irjen Sambo diketahui sempat dilecehkan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sebelum akhirnya Brigadir J ditembak hingga tewas oleh Baradae di rumah singgah sang jenderal di Jakarta, Jumat 8 Juli 2022. Sebagai informasi, Brigadir J disebut oleh pihak kepolisian sempat melakukan pelecehan terhadap PC selaku istri ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Seusai melakukan pelecehan, Brigadir J sempat menodong istri Irjen Ferdy Sambo menggunakan pistol hingga akhirnya terlibat baku tembak melawan Baradae. Kejadian tersebut diketahui terjadi di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di Jakarta, Jumat 8 Juli 2022. Pada saat kejadian, Irjen Ferdy Sambo diketahui sedang tidak berada di tempat kejadian perkara. Baradae sendiri adalah anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam. Sementara itu, Brigadir J adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai sopir dinas istri Kadif Propam.